Bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh Gibran dan Kaisang menghadapi laporan dirinya ke KPK oleh dosen Universitas Negeri Jakarta? Apakah dicuekin atau dihadapin dengan tegar atau bagaimana? Bagaimana menurut kalian? Menurut saya sebaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pecinta masa depan negeri, 2 hari yang lalu kita digegerkan dengan laporan seorang dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun, terkait Kaisang sama Gibran sama Kaisang, yang dia adalah pemimpin pemerintahan di Jawa Tengah, di Surakarta. Ya, ada sebuah kasus tentunya menurut sang pelapor. Bagaimana seharusnya menyikapi hal itu ketika kalian misalkan dilaporkan? Menurut beberapa media, ayo kita baca, nanti kita bahas. Ini di Tribun News. Hadi Rudiatno nilai pelaporan Gibran dan Kaisang ke KPK dinamika politik, minta keduanya tak takut. Don't worry, kata Hadi Rudiatmo, wali kota sebelum beliau atau wakil wali kota ketika Pak Jokowi sebagai presiden di Surakarta. Selanjutnya di jpnn.com, Gibran dan Kaisang dilaporkan KPK. Pak Pringos bilang begini, juga hampir sama sih judulnya. Selanjutnya di Kompas, bola panas di PDI Perjuangan dan Jokowi usai Ahok, Ganjar, Gibran dan Kaisang dilaporkan ke KPK. Jadi ini membahas agak lebih detail terkait dengan peta politik yang panas di internal PDI Perjuangan. Jejak dugaan aliran dana ke Gibran dan Kaisang yang dilaporkan ke KPK. Wah, ini adalah terkait dengan mengapa kok dilaporkan. Dan yang terakhir adalah dosen UNJ laporkan Gibran Kaisang ke KPK, siapa dia sebenarnya. Dari 5 berita tadi, ayo kita ambil satu aja. Yang pertama tadi, Hadi Rudiatmo nilai pelaporan Gibran dan Kaisang ke KPK dinamika politik, minta keduanya tak takut. Rabu 12 Januari, tribunnews.com, Solo, 2 putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, angkat bicara terkait masalah ini. Menurut Rudi, sahabat akrab FX Hadi Rudiatmo meminta Gibran dan Kaisang tak perlu khawatir dengan laporan itu. Jadi memberikan hal yang memotivasi kepada yang dilaporkan. Hal ini karena sebagai pemimpin diibaratkan sebagai pohon yang semakin tinggi, terpaan anginnya pun akan semakin kencang. Namanya pemimpin, semakin tinggi ibaratnya terpaan angin itu semakin kencang. Jadi juga mungkin pada kalian, semakin kalian menjadi orang hebat, maka semakin banyak godaannya dan akhirnya ya cobaannya semakin besar. Rudi menilai pelaporan Gibran dan Kaisang ke KPK merupakan sebuah dinamika politik dan itu hal yang biasa terjadi di tahun politik. Ya, tahun politik itu menjelang 2024. Ini kita belum tahu dari mana, karena tahun politik kata Pak Rudi, ya itu bisa terjadi dari internal atau eksternal, tidak harus diwarnai negatif. Meskipun kalau kita melihat yang melaporkan jelas Pak Ubaidillah Badrun.
Apalagi survei terbaru menempatkan Gibran dengan elektabilitas tertinggi di Jawa Tengah. Wali Kota Solo itu juga berpeluang maju di Pilkada DKI Jakarta. Dan ini merupakan suasana dinamika politik dan ini biasa. Mas Gibran disurvei di Jateng 1 tinggi, DKI masuk. Ini kan biasa, namanya tahun politik. Jadi sangat mungkin dalam bahasanya Pak Rudi itu bisa masuk ke Jawa Tengah 1 atau DKI Jakarta 1. Mantan Wali Kota Solo ini menyatakan pihak yang melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK semestinya memiliki data yang detail dan konkret supaya tidak hanya sebatas melaporkan. Sehingga kami berharap Mas Gibran dan Kaisang nggak perlu khawatir dan cemas karena memang menjadi putra orang nomor 1 itu melangkah saja akan disorot. Bukan juga. Hal ini pasti juga terjadi pada kalian. Diberitakan sebelumnya Gibran dan adiknya Kaisang dilaporkan ke KPK oleh dosen UNJ Ubaidillah Badrun. Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan, kata Ubed di Gedung Merah Putih KPK. Ubed menjelaskan laporan itu berawal pada 2015. Saat itu kata dia ada perusahaan besar berinisial PTSM yang menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun. Kendati begitu, kata Ubed, dalam perkembangannya, yakni Februari 2019, Mahkamah Agung hanya mengabulkan tuntutan 78 miliar. Saat itu, kedua putra Jokowi diduga memiliki perusahaan dan bergabung dengan PTSM. Menurut dia, dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaisang, dan anak petinggi PTSM, yakni API. Hal itu, kata dia, dapat dibuktikan karena adanya suntikan dana, penyertaan modal, dan dari perusahaan Ventura. Pecinta masa depan negeri, itulah apa yang disampaikan oleh Pak Hadi atau Pak Hadi Rudiatmo atau Pak Rudi yang merupakan senior Wali Kota Surakarta Solo yang pada saat ini menjadi ketua PDI Perjuangan di sana. Di dalam politik, lapor-melapor itu hal yang biasa, apalagi dalam suasana menjelang tahun politik. Jadi kata Pak Rudi, nggak usah takut untuk atau atas laporan itu, dihadapi saja, tinggal memastikan bahwa apakah laporan itu hoax atau serius. Laporan itu nanti bisa ditindaklanjuti KPK atau tidak. Yang pasti kalian sebagai orang yang menonton tayangan ini atau berbagai pemberitaan mungkin juga agak rada-rada yakin, rada-rada tidak yakin. Masa sih itu terjadi? Atau itu terjadi betulan. Nah, maka yang lebih baik adalah kita mengikuti berbagai pemberitaan-pemberitaan yang benar, yang mainstream, sehingga nanti kita tidak mendapatkan informasi yang jelek. Hanya pada kesempatan ini, bagaimana menghadapi proses pelaporan itu yang menjadi kata pembahasan kita. Jadi, Mas Gibran, Mas Kaisang, dalam bahasanya Pak Rudi, tidak usah takut. Karena apa? Menjadi pemimpin itu risikonya memang dilaporkan. Karena apa yang menjadi visi misi pada waktu sebelumnya terpilih, itu kan ingin mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat. Dan
bersumpah tidak akan melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tema yang dilaporkan pada Mas Gibran sama Kaisang itu kan bukan di dalam pemerintahan Surakarta, tetapi ada sebuah proyek atau bagaimana ketika ada kebakaran hutan, selanjutnya ada sebuah perusahaan yang dalam bahasa pengadu Mas Gibran sama Kaisang itu terlibat dalam perusahaan itu. Sesudah melihat bagaimana persidangan yang terjadi di peradilan tipikor. Ya nanti coba semuanya bisa melihat bagaimana pemberitaan yang sebenarnya. Saya hanya menampilkan berita atau yang ditampilkan oleh sang pengadu. Apakah benar atau tidak, itu selanjutnya nanti KPK akan semacam melihat apakah ini serius atau tidak. Ini laporan ini abal-abal atau tidak. Kalau ini adalah abal-abal, maka ya ini tidak akan dilanjutkan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi benar yang terjadi. Pokoknya Gibran sama Kaisang yang saat ini survei politiknya itu mendapatkan ya relatif tinggi di Jawa Tengah, karena kan Jawa Tengah, maksudnya Provinsi Jawa Tengah kan akan terjadi pemilihan gubernur pada 2024 bersama dengan Pilpres. Begitu juga DKI Jakarta akan terjadi pemilihan gubernur. Dan pada kesempatan itu Gibran juga menjadi bagian dari ya yang masuk terhadap survei itu. Maka sangat mungkin yang namanya badai angin kencang itu akan menyerang. Salah satunya adalah tema yang seakan-akan tidak ada hubungannya, tapi selanjutnya menjadi tema yang mengganggu. Jadi kalau misalkan Mas Gibran dan Kaisang itu tidak ada masalah, tidak usah takut, kata Pak Rudi. FX hati Rudiatmo. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan ada sebuah indikasi yang benar dan serius, maka hal ini harus dihadapi. Seandainya ini benar dan serius, itu pun juga belum tentu Gibran dan Kaisang itu adalah terlibat yang sebenarnya. Siapa tahu hanya dicaplok namanya atau ambil namanya untuk bagaimana sebuah perusahaan itu bisa berjalan dengan membawa nama identitas seseorang. Kita kan nggak tahu. Jadi hal itu tidak usah takut kalau misalkan dicaplok begitu, caplok dipakai namanya oleh orang lain. Atau mungkin yang ketiga, bahwa Gibran dan Kaisang di sini adalah ya murni ini adalah mainan-mainan politik yang sebetulnya digunakan oleh lawan-lawan politik. Kita tidak harus ngomong itu adalah di luar partainya, bisa dari partai politik yang ada hubungannya dengan Gibran, tetapi mungkin juga ada partai politik yang mungkin di luar Gibran yang selama ini mengusung, itu pasti akan ada gangguan. Kita masih teringatlah semua proses menuju ke kontestasi, menuju ke pilkada atau pilpres, ada saja informasi-informasi yang mungkin menjelekkan bakal calon seseorang. Kita masih ingat kalau di Jawa Timur pada waktu itu, tema bagaimana sosok Azwar Anas yang diliputi oleh berita yang sangat negatif, akhirnya menjadikan Azwar Anas batal untuk maju di Jawa Timur. Tetapi berbeda dengan yang terjadi di Kalimantan Barat pada waktu pemilu 2012-2013. Temanya hampir sama yang terjadi di Jawa Timur terkait dengan hal yang negatif itu, tetapi di Kalimantan Barat berjalan dan pemilih tidak peduli terhadap info negatif terkait dengan keluarga bakal calon, dan waktu itu tetap terpilih menjadi gubernur Kalimantan Barat. Persis yang terjadi di Amerika, Bill Clinton yang mendapatkan pemberitaan negatif menjadi headline semua media pada waktu
Masih ingat tahun 90-an Clinton untuk periode kedua dia mendapatkan serangan negatif terkait dengan perempuan, tetapi dia tetap terpilih. Sehingga kata Pak Rudi, tidak usah takut. Dan sebetulnya ini tidak hanya oleh Pak Rudi aja, siapapun mengatakan, Mas Gibran, Kaisang tidak usah takut terkait dengan hal ini. Dan mungkin ini juga menjadi hal yang positif bagi kalian semuanya, bagi yang menjadi politisi atau praktisi politik. Tidak usah takut terkait dengan laporan KPK, itu hal yang biasa, harus dihadapi, dan kalau memang tidak terlibat maka tidak akan terbukti, bahkan tidak akan diproses oleh KPK. Namun sebaliknya, kalau misalkan ada indikasi, KPK akan melanjutkan dan proses panjang akan terjadi. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.